Selamat pagi Om Bud, selamat pagi Mbak Yul, selamat pagi juga. Selamat pagi. Teman-teman, kita pagi ini kita kedatangan tamu. Siang sih sebetulnya. Enggak siang, ya siang. Oke, selamat siang ya. Selamat siang kalau gitu. Terima kasih Om Budiman Hakim sudah bersedia hadir di podcast kami Librarian Point of View. Nah, buat teman-teman librarian dan non-librarian, saya kenalkan dulu tamu saya ini Om Budiman Hakim, teman saya, dan beliau adalah expert senior dan sekarang instruktur periklanan. Jadi Om Bud dulu sekolah di UI dan kemudian berkarir panjang dan lama di agency yang besar, Leo Burnett, Ogilvy dan sebagainya, dan juga mendirikan perusahaan sendiri Max 99. Max 909. Maaf. Tetapi di samping instruktur periklanan, di samping expert di dalam branding dan marketing, Om Bud juga adalah saya sebut sebagai aktivis literasi karena luar biasa senang membaca buku dan luar biasa produktif menghasilkan buku. Tagline beliau adalah sebelum mati buatlah satu buku. Sebelum mati buatlah minimal satu buku. Itu kata Om Budiman Hakim. Dan Om Budiman Hakim ini mendirikan salah satu komunitas literasi yang disebut The Writers, di mana saya juga menjadi anggota komunitas. The Writers menghimpun semua orang yang mau peduli pada literasi dan juga mau menulis. Saya belajar banyak nih dari Om Bud. Nah, siang ini kita pengen ngobrol sama Om Bud, terutama juga bagaimana kita nih yang ada di industri perpustakaan ini juga bisa menggali pengalaman Om Bud juga sih. Gitu sih Mbak Yul. Iya, betul. Untuk siang ini mungkin karena Om Bud ini juga aktivis literasi, tokoh literasi, pendiri The Writers. Mungkin saya pengen tanya dulu nih Om Bud, bisa cerita nggak Om Bud punya pengalaman apa dalam kegiatan atau keseharian atau sejarah Om Bud nih dengan perpustakaan, pustakawan dan buku. Ya, sekarang. Iya, ngobrol aja. Jadi terus terang saya tuh bukan pecinta perpustakaan. Saya merasa perpustakaan tuh is not the place where I belong. Oh, gitu. Ya, begitu. Karena saya merasa tuh perpustakaan tuh tempatnya tuh sunyi, sepi, dingin. Terus sudah gitu yang jaga perpustakaan tuh biasanya tuh, maaf ya, nggak ada hubungan dengan gender ya, tapi biasanya tuh saya lihat tuh perempuan, tua, judes, galak. Dan setiap kali saya lagi baca gitu ya, terus dia suka meriksa tuh atau nganterin buku kerak. Saya ngedenger langkah kakinya tuh dia pakai hak tinggi. Saya ingat film detektif tuh, suasananya tegang gitu. Saya buru-buru saya pengen nyabut pistol. Kayaknya gimana gitu. Nggak aman di sini gitu ya perasaan saya gitu ya. Karena saya nggak pernah ke perpustakaan. Jadi saya hanya maaf, itu waktu mahasiswa apa setelah selesai? Dari SD sampai kuliah tuh saya merasakan hal yang sama. Gitu. Karena saya selalu ke perpustakaan. Saya tetap ke perpustakaan hanya ketika guru-guru saya tuh nyuruh saya baca buku ini gitu. Saya kan kebetulan sekolah di program diploma sastra Inggris. Saya 2 kuliahnya, program diploma sastra Inggris UI sama program sastra Prancis S1. Makanya saya 10 tahun lulusnya. Waktu SMA atau kuliah gitu, saya juga punya pengalaman buruk dengan British Council. I see. Jadi saya kesal gitu waktu itu, setiap kali habis pinjam buku itu kita ditahan sama security, diperiksa tuh tasnya ya, di tasnya kita dituduh nyolong gitu. Sebetulnya sih saya bisa ngerti juga ya, konon saat itu yang banyak hilang bukunya. Iya, jadi saya ngerti juga. Tapi ada satu momen di mana tuh salah security-nya itu, saya datang sama pacar saya gitu. Terus pacar saya tuh kebetulan lagi mens. Jadi pembalut-pembalut itu dikeluarin gitu. Dan pacar saya tuh nangis. Dia maki-maki gitu perpustakaan. Perpustakaan apa sih security itu. Kurang ajar. Saya tuh mencari buku nyari apa gitu. Saya aja ya namanya juga saya pacarnya ya. Biar kelihatannya hero gitu kan. Saya bela dong gitu ya. Malah saya juga gak tahu tuh apaan sih Saya masih polos gitu. Tapi sejak itu saya pikir ya udahlah.
saya nggak pernah ke perpustakaan. Saya jauh lebih nyaman di toko buku. Jadi ayah saya tuh suka tiap weekend tuh. Sebetulnya sih ayah saya bukan suka baca juga ya, tapi supaya lebih hemat gitu dari kalau pergi ke pasar kemana, ke taman mini atau kemana kan dia harus ngeluarin duit kan, rugi dia kan. Dia pikir toko buku aja lah gitu ya. Pertama murah, kedua ini anak gue nanti nambah ilmu gitu. Tapi apapun alasannya ternyata itu berkesan banget gitu. Tiap Sabtu ya nggak ke Gunung Agung nih. Mau? Ayo. Oh, Gunung Agung katanya. Dan di sana kan zaman dulu tuh banyak banget buku-buku yang sudah dibuka kan, boleh dibaca di situ. Jadi saya nggak pulang-pulang, saya baca gitu. Jadi kalau saya punya keperluan pengen baca-baca buku, saya selalu ke toko buku. Enggak ke perpustakaan. Ke perpustakaan hanya ketika dosen saya bilang, nanti baca buku Tale of the Cities ya. Di mana itu? British Council ada. Ya udah British Council lagi. Dari awal udah kencang tuh muka tuh. Apa lo, gue bukan maling. Jadi begitu, apa namanya? Pengalaman saya dengan perpustakaan. Iya, oke. Menarik ya Mbak Yul ya. Iya, tapi sekarang udah berbeda kok Om. Berbeda. Suasananya lebih kondusif, udah jadi working space sekarang. Jadi udah bergeser ke a very user friendly environment, mostly ya, nggak semua. Nah, perpustakaan itu sebenarnya ada 3 macam Om. Ada perpustakaan akademik yang di bawah universitas, sekolah. Ada perpustakaan khusus itu untuk bagian dari suatu perusahaan atau organisasi. Ada perpustakaan umum. British Council itu perpustakaan umum. Nah, mereka itu sebenarnya supporting unit untuk menunjang kebutuhan lembaga induk. Nah, kalau perpustakaan umum challenging-nya mereka harus serve community yang ada di sekitarnya. Kalau British Council itu adalah representatif dari Inggris. Jadi mereka menggunakan sistem Inggris tuh di Indonesia. Termasuk Marisa Tas itu. Oh. Enggak. Saking traumanya tuh. Tapi menurut saya ini yang diceritain Om Bud itu adalah reaksi kebanyakan orang ya. Jadi tipikal pengalaman dan tipikal pengalaman dan gambaran umum yang ada tentang perpustakaan itu adalah sebuah tempat yang sepi, sunyi. Terus dijaga oleh perempuan, biasanya juga agak galak, pakai hak ya juga, pakai kacamata biasanya gitu, pakai gitu ya. Rambutnya ekor kuda gitu. Kalau lagi-lagi ini tuh matanya gitu. Ya, itu selalu ada stereotipe seperti itu. Tetapi yang menarik dari ceritanya Om Bud itu adalah ternyata ya karena memang itu pengalamannya. Terus kemudian ada pengalaman melalui security yang tidak menyenangkan itu mencari informasi dari tempat lain. Yaitu toko buku yang diperkenalkan oleh ayah ya, wartawan ya Pak. Wartawan. Pak Abdullah King ya. Jadi kalau mencari pengetahuannya, mencari informasinya dari situ Om, atau dari toko buku. Dan tapi Om Bud itu senang baca itu karena memang dari kecil tuh dibawa ke toko buku dan mengeksplor sendiri atau gimana nih ceritanya diskusi? Saya deket banget sama ibu saya gitu. Ibu saya tuh, jadi apapun yang dilakukan ibu saya tuh saya ikutin aja gitu. Nah ibu saya tuh waktu saya kecil banget tuh saya tanya, Mah lagi baca apa sih Mah? Gyeoklosat. Apaan tuh Gyeoklosat? Cerita selat Cina. Jadi ada saya pelajari gitu, apa sih ini buku-buku selat Cina. Oh yang paling terkenal Koping Ho gitu. Koping Ho ya Mah? Bukan, kalau Koping Ho mah kurang seru. Ini nih bagus nih SD Liong, Bu Bengcu segala macam. Akhirnya saya baca gitu. Saya baca dan jadi waktu umur 9 tahun saya udah baca cerita selat Cina tuh yang hurufnya kecil-kecil yang satu halaman tuh ada 2 lajur tuh. Itu bukunya ibu atau pinjam dari taman bacaan atau beli buku? Ada yang bukunya ibu, ada juga di rumah saya ada orang yang nyewain komik. Oke. Itu
Dari situ terus kebetulan ada teman saya lagi di jalan yang sama tuh dia punya library mini gitu ya. Terus ibunya tuh yang suka itu datang ke rumah-rumah tuh. Ayo dong datang ke tempat saya tuh si Garin nama anak Garin. Garin sekarang punya library mini ya, anak-anak suruh ke sana ya. Oh seneng dia main di situ. Soalnya kenapa? Sebetulnya yang datang juga bukan karena suka baca. Ibunya baik suka ngasih kue. Jadi betah kita. Itu meter banget loh buat anak kecil loh. Oh iya betul. Iya, betul. Oke, jadi sebetulnya Om Bud itu pengalaman dengan library ada dong ya, buktinya dengan ibunya Garin itu, library mini itu. Ada. Tapi terutama karena ada kuenya. Terutama Tapi ada kuenya. senang baca juga. Saya senang baca. Tapi saya bacanya agak spesifik gitu, nggak kayak anak orang yang sebelah saya itu baca itu komik segala macam gitu. Saya bacanya Koping Ho. Terus pengalaman Karel May. Oh sama aku juga. Kan? Karena masih kecil di banget. negeri-negeri Balkan. Kecil banget. Masih kecil banget, belum umur 12 tahun kayaknya waktu itu ya. Saya tuh kelas 2-3 SD saya udah baca buku Karel itu. May. Aku kelas 4 Om. Terus udah agak gede dikit Tintin gitu. Tintin. Oh Iya. ya, oke. Terus udah gitu kuliah saya hunting buku stensilannya Pramudia Anantatur tuh di Senen tuh waktu itu tuh. Masih buku stensilan tuh. Bumi Manusia, Anak Mau Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Oke, jadi dari ceritanya Om Bud itu memang perpustakaan bukan tempat yang ada di benak Om Bud ketika mencari informasi, ketika mencari buku. Saya nggak merasa welcome gitu loh. Nggak merasa welcome. Di perpustakaan. Ya. Padahal perpustakaan itu kan buat kami yang memang bekerja di perpustakaan, dan perpustakaan itu kan dia sebagai salah satu pilar menjaga pengetahuan sebuah bangsa. Bagian itu setuju. Ya. Nah, masalah ini kok gapnya gede banget ya Om ya, antara apa yang menjadi landasan filosofisnya dengan kemudian apa yang terjadi di persepsi publik secara umum mengenai perpustakaan kan adalah itu sebuah tempat yang kuno, apalagi sekarang ada Google, bisa tanya ChatGPT, ada algoritma juga ada gitu. Nah, inilah kompleksitas yang sekarang dari dulu lah dihadapin ya. Nah, kalau saya kan kalau bicara tentang sektor nih Om, sebetulnya kan kalau saya bilang kan perpustakaan itu kan sebetulnya service industry juga ya, karena kan dia melayani informasi. Nah, tetapi Om Bud aja pengalamannya kurang bagus gitu, trauma malahan ya, nggak pernah pengen kesana lagi, walaupun perpustakaan nasional Om Bud juga ada beberapa kali datang, tapi mungkin belum jadi anggota dan belum jadi anggota. Padahal gratis Om, gratis. Dan bisa diakses dari rumah, bisa diakses dari rumah juga, gitu. Apa yang sebetulnya menjadi PR kita secara umum nih Om untuk mendekatkan servis kita dan lembaga kita, dan supaya orang itu ya seenteng itulah, gue mau ke toko buku tapi habis ini gue mau ke perpustakaan juga gitu. Oke. Ini sekarang saya akan berbicara sebagai orang branding gitu ya. Yes. Nomor satu yang saya pikir yang harus dilakukan adalah rebranding. Rebranding artinya begini, jadi kita harus membuat ini kan apa yang saya tadi sampaikan, Bini sampaikan ya, Mbak sampaikan itu kan adalah persepsi kan, persepsi kita tentang perpustakaan. Tapi itu penting untuk kami ketahui Om. Betul, itu persepsi kan. Ya. Itu jadi sekarang yang saya sarankan, rubahlah persepsi itu gitu. Nah itu tugas periklanan itu biasanya begitu, mengubah persepsi itu. Misalnya saya pernah waktu itu ya, saya dapat data dari salah satu NGO bilang, Bud tolong bantu kita dong, kita jual kita kan pakai kondom, mau memasarkan orang pakai kondom nih, kita taruh di diskotik gitu. Padahal ini gratis ya, tapi nggak laku. Kenapa nggak laku? Nah nggak tahu loh. Ya kalau mau bantu, gue bantuin, tapi gue tanya dulu persepsinya gimana nih tentang kondom ini nih. Jadi dia kenapa dia merasa tuh bahwa seks bebas tidak bisa dihindari. Itu udah jadi lifestyle orang itu. Jadi sekarang saya tuh nggak mau memberi nasihat dia tentang agama, tentang norma, enggak. Lo udah nggak bisa ditolong lagi lo. Nih pakai kondom kayak gitu. Ternyata setelah saya research, kesimpulannya adalah kalau yang gratis itu pasti murah. Gitu ya. Jadi gimana dong? Ya saya tuh ngapain sih sediaan gue juga bisa beli sendiri nih. Akhirnya saya panggil lagi tuh NGO-nya, saya bikin merek.
Saya bikin merek tuh saya tanya semua kondom, ini harganya berapa nih? Oh ini. Oke, bikin ini yang paling mahal. Dari gratis paling mahal. Bikin pakai yang rasa-rasa. Nah ini rasa durian, ini rasa sirsak, ya rasa ini. Nah ini yang glowing in the dark, ini. Laku. Jadi tadinya dia mau nyumbang, sekarang dia malah jadi profit. I see. Hanya kenapa begitu? Karena kita mengubah persepsi. Dia, oh ini mahal nih, cocok buat gue nih. Anak disco tuh walaupun miskin ya, selalu lifestyle-nya kaya. Begitu juga dengan perpustakaan gitu. Ini kan persepsi. Iya. Kita ubah aja persepsinya sekarang. Kita bikin bahwa anak gaul, perpustakaan itu adalah lifestyle-nya anak muda. Anak gaul sekarang mainnya di perpus. Nah, kita rubah begitu. Betul. Nah itu kita bisa bikin dua hal ya. Pertama kita bikin di perpustakaannya. Dan kedua di luarnya. Jadi saya mengusulkan misalnya untuk mengubah ruang sunyi itu. Iya. Bagaimana Dan unfriendly itu. Bagaimana saya mengusulkan gitu di perpustakaan itu bikin dua ruangan gitu. Yang satu ruang ngobrol, satu lagi ruang sunyi. Tapi biar kelihatannya, biar ngobrolnya nggak terlalu barbar, kita bilangnya ruang diskusi. Yeah. Nah kita bikin ruang diskusi gitu. Jadi kita bilang nih, ruang diskusi dulu, diskusi boleh. Terganggu Mbak ya. Nah di situ tuh ruang baca, di situ ruang sunyi, di situ. Jadi mereka bisa memilih. Terus kedua, kalau bisa selalu anak muda tuh sekarang tuh zamannya internetnya senangnya tuh konten. Ya. Jadi kalau kita bikinin panggung kecil gitu ya. Kita bikin panggung kecil, misalnya kita bikin pembacaan puisi gitu. Puisinya nggak harus dari buku loh, bisa aja lo bikin puisi, bikin sendiri gitu. Misalnya saya sama Bini masih kuliah nih, saya langsung sama Bini gitu ya. Nah dan tiba-tiba saya bilang, saya akan bacakan puisi khusus untuk seorang yang saya cintai namanya B, inisial aja cukup. Nanti di teman-teman itu bilang, nanti lo videoin gue ya. Nah, terus nanti kontennya dia posting tuh. Terus si Bini dia mention Bini Pori. Wah, terus si Bini bilang, oh ternyata buat gue tuh. Nah itu biasanya tuh kita pancing keinginan berkontennya itu gitu. Orang anak muda tuh berkonten tuh ya. Pasti nggak pernah menyangka kan orang yang mati gara-gara bikin konten. Itu jadi personal touch gitu ya Om. Sebetulnya nggak personal touch sih, sebetulnya Sebetulnya apa? Kita punya konsep aja bahwa kita kebutuhan anak muda sebetulnya apa sih? I see. Dia pengen eksis. Zaman sekarang orang nggak mau jadi penonton, semua orang pengen jadi partisipan gitu. Oke. Itu yang paling penting tuh. Jadi kan dia partisipan gitu. Bagaimana cara jadi partisipan? Lu punya buku, lu pamerin di situ, jualan lah gitu. Sekarang semua orang coba lihat di TikTok tuh. Guys ya, tempe layarnya nih, sekarang murah loh ini. Dia senang tuh jualannya, jualan kaki lima. Dia kembali ke ini tuh, kaki lima jadi naik pangkat gitu, sama aja begitu. Nah kita kasih, misalnya dia belum bikin buku, gak apa-apa belum bikin buku. Puisi lo yang bikin, yang ada aja, bikin aja gitu. Atau buku harian lo yang kira-kira menarik, lo bacain aja gak apa-apa gitu. Sorry Om, jadi kita harus membidik fokus pada satu segmen audiens yang kira-kira akan menggunakannya gitu. Iya, maksud saya kalau namanya kalau seandainya perpustakaan tuh mau mengubah persepsinya untuk anak muda gitu ya. Iya, anak muda ya. Poin kita gitu, jadi positioningnya sekarang gitu. Positioningnya adalah lifestyle anak muda zaman sekarang nongkrong di perpustakaan. Oke. Enggak di Starbucks, enggak di sini. Anak zaman sekarang beda. Gen Z beda. Nongkrong di mana? Perpustakaan. Dan dia bangga mengatakan itu ya. Tapi bangga juga harus ini tuh. Oh ternyata gue bisa ngobrol loh gitu. Terus kita bisa bikin misalnya ada buat teman-teman yang udah punya buku gitu kan. Kan nafsu dong pengen jualan. Kita kasih launching buku silakan, bedah buku silakan. Terus juga nanti di perpustakaannya tuh supaya mereka ini kita bikin beberapa spot selfie spot. Selfie spotnya Instagramable. Yang enggak kalau dirasa terlalu mahal. Saya pernah bikin ini kan poster-poster dulu di Pasar Baru tuh. Itu cuma bikin begini. Saya cuma bikin poster gitu. Cuma yang ganteng yang boleh foto di sini gitu. Dan semua yang jelek-jelek itu foto loh. Tiba-tiba dia merasa dirinya ganteng.
Jadi kita bikin begitu di perpustakaan gitu. Misalnya apa ya? Kita bikin poster membaca adalah cara move on paling tepat saat kita putus cinta. Misalnya, apalagi misalnya gitu ya. Mau kencan paling murah, ajak pacarmu ke perpustakaan. Pasti pada ini. Pasti pada begitu. Dan itu ya, kalau mereka tuh dia posting, kita berharapnya sih di mention ya. Kalau nggak di mention nggak apa-apa, kita capture aja, kita posting lagi gitu. Jadi konten kita. Atau kita bikin lagi misalnya lomba puisi ntar kita videoin gitu. Ini misalnya di perpustakaannya ada lomba puisi, lu baca puisi nih. Ya kita lupakan jelek atau bagus ya, nggak penting itu. Karena nanti kayak video-video itu kita ini lagi, kita foto-foto lagi, jadi konten lagi. Jadi terus kita bisa punya konten yang gratis, dan karena itu yang jadi bintangnya orang lain, dia akan ngetek temannya tuh, dia senang. Semua anak zaman sekarang pengen tampil. Kalau dari ceritanya Om Bud itu, ya pertama itu tadi kan, kalau kita perpustakaan umum gitu kan, kalau kita populasi kita banyak kan anak muda kan, itu salah satu caranya. Nah saya membayangkan berarti si pustakawannya itu, si librariannya itu, dia perlu dong ya punya radar bahwa ngerti tentang public communication. Betul. Dia punya kegelisahan kok apa yang datang ke sini lebih yang datang ke sini banyak tapi pada nggak baca misalnya, atau pengunjungnya makin kurang. Jadi librariannya itu sendiri mempunyai kesadaran itu, ada kegelisahan bahwa ini customer kita harus mencari customer. Betul. Dan jangan khawatir kalau dia nggak baca, nggak apa-apa gitu. Biarin aja dia nggak baca, biarin dia kongko gitu. Karena paling nggak minimal ya kalau dalam dunia marketing tuh ya, bahwa kita sudah mendekatkan antara produk dan konsumen, itu udah sukses lah gitu. Jadi tinggal salesnya aja, kan ada marketing, ada sales kan. Marketing tugasnya adalah mendekatkan konsumen dengan brand. Dan sales bertugas di lapangan untuk terjadi transaksi. Jadi kan pertamanya kan kita membuat orang berinteraksi, transaksi, terjadi brand loyalty gitu. Jadi interaksi dulu. Kalau mau jadi datang perpustakaan, itu udah jadi interaksi. Nah, pustakawannya ngerayu-rayu ini buku ini bagus banget, maka terjadilah transaksi. Nah, ketika dia datang lagi, maka itulah yang disebut dengan brand loyalty. Dia akan datang lagi dan datang lagi. Dan ketika terjadi brand loyalty, dia akan ngomong tuh, anak kau zaman sekarang nongkrongnya di perpustakaan. Gitu. Jadi antara marketing dan brand itu hubungannya kayak chicken and egg atau seperti apa Om? Antara apa? Brand marketing dengan branding. Branding is a part of marketing atau gimana? Ya sebetulnya intinya adalah ya marketing itu brand itu adalah anak anak kandung dari orang marketing. Dia tugasnya mencari jodoh. Dia nanti biasanya kalau dia minta tolong dengan orang advertising, nah orang advertising itu adalah mak comblang. Mak comblangnya itu bertugas untuk menjodohkan antara dua personalitas. Personalitasnya satu brand, atau lagi konsumen. Nah ketika mereka itu berjodoh, maka terjadilah transaksi. Ketika mereka menikah, pasang ring, maka terjadilah brand loyalty. Itu perjalanan panjang ya? Itu yang namanya brand journey. Brand journey ya. Wow. Terus udah gitu, belum ditanya saya. Iya ada beberapa, jadi ini ya. Kalau dari ceritanya Om Bud ini tadi brand journey, berarti kan kita harus tahu juga kan customer kita siapa dan sebagainya. Nah, yang hal lain lagi yang kami rasakan nih di profesi ini Om Bud adalah secara umum persepsi publik mengenai profesi pustakawan itu atau penghargaan kepada profesi pustakawan itu di berbagai macam lembaga itu rendah banget gitu. Nah, di banyak perusahaan swasta ada juga teman-teman pustakawan yang mengatakan, bos gua CEO-nya bilang, gua nggak butuh librarian, gua lebih butuh personal assistant gue. Walaupun dia sekolah sekretaris lo S1 gitu, semacam itu. Nah itu masih dari saya sekolah
Sampai sekarang itu rupanya masih terjadi seperti itu. Padahal kan ada sekolahnya, ada ujiannya, ada sertifikasi dan ya segala keputusan yang apalagi segala keputusan yang baik kan adalah berdasarkan analisa dan informasi yang bisa dilakukan itu. Nah, kalau secara umum seperti itu, Om, apa ya yang harus dilakukan sama profesi ini sendiri kan? Jadi kan profesinya yang harus mengatakan bahwa kita lebih dari your personal assistant karena kita bisa bikin kamu lebih cerdas dan sebagainya. Apakah ada sesuatu yang generik, suatu sikap yang generik atau apa yang harus? Jawabannya sama sebetulnya. Kita harus mengubah persepsi. Seperti yang dilakukan oleh bank-bank itu ya. Dulu ya, saya namanya security itu harus galak. Mau kemana? Tunggu sini. Dulu, sekarang dirubah sekarang. Coba kita pergi ke BCA tuh. Oh iya. Ramah banget itu. Sampai ada orang Betawi teman saya ngejoknya begini. Ya ampun, tuh cewek udah cantik, ramah lagi kayak security BCA. Ramah kan security BCA. Itu cewek cantik-cantik. Dikasih analogi kan security BCA kan jadi takut. Tapi poinnya adalah bahwa kita harus mengubah persepsi. Jadi si pustakawan itu juga kan seperti tadi saya bilang ya, kira-kira kan profilnya di kepala saya begitu gitu ya. Iya, itu yang perlu dia pakai lebih funky, senyum lebih banyak, terus udah gitu dia harusnya seperti kebetulan sih kakaknya Vina tuh kakak ipar saya tuh. Itu menurut Vina tuh dulu orangnya nggak menyenangkan. Sekarang dia karena dia udah lama di Belanda dia kerjanya tour leader. Buat saya menyenangkan banget gitu ya. Di bos dia cerita ini nanti kita kayak ini ya Bapak ya. Bapak ada bisa bantu gitu. Oh nggak usah Bapak, nggak usah bangun. Saya ngerjain semuanya. Pokoknya Bapak harus santai. Buat saya menarik gitu. Dan ternyata terbawa sehari-hari ketika dia tidak bekerja gitu. Nah, jadi sebetulnya mungkin harus dicari pembaruan seperti itu. Ketika terjadi pembaruan misalnya ya. Pembaruan ya. Misalnya librariannya gitu ya. Atau dia tiba-tiba dia karena belum ada yang maju panggung yang udah kita bangun tuh panggung kecil tuh. Teman-teman sekalian nih, sekarang saya membaca puisi nih. Puisi saya ini warnanya funky gitu. Itu tuh udah jadi konten lagi tuh. Bahkan mungkin bukan hanya kita ya temennya yang itu ya, bukan dari pihak perpustakaan aja yang bikin konten. Kan orang-orang kaget gitu kan yang datang. Ih seru banget nih. Kayak gini seru nih. Biasanya nongkrong, judes. Kadang kok funky banget nih. Mereka ini gitu, mereka posting juga gitu. Soalnya sekarang nih zamannya kontennya. Semua orang tuh yang nggak bisa ada ini ya, ada warung kopi. Kan biasa pakai telur setengah matang kan ya. Gitu ya. Dia salah tulis. Jual kopi susu dan telur 1,2 matang. Itu dia salah tulis ya, tapi dijadiin konten gitu. Jadi sebetulnya sangat mudah untuk membuat konten gitu. Seperti saya tuh sebelah tuh gitu, bukan rumah Sandra. Saya foto gitu, karena menarik gitu buat saya itu. Pasti jadi konten menarik gitu. Jadi sangat mudah gitu. Jadi kita tinggal ganti pustakawan, suruh ngapain. Creative attitude. Itu yang Om Bud bilang bahwa semua orang itu sebetulnya punya creative attitude. Kenapa Om Bud yakin bahwa semua orang, bahkan pustakawan juga punya creative attitude? Pasti punya gitu, karena Tuhan Maha Adil. Karena Tuhan Maha Adil, makanya dia menciptakannya dulu ya. Dia nggak membiarkan kita hanya memiliki otak reptil ya, tiba-tiba seiring dengan evolusi kognitif kita tiba-tiba punya limbik kan yang mengurus emosi. Dari limbik terus berevolusi lagi sampai ke neokorteks, kita menjadi jago banget dalam logika. Dan disitulah neokorteks berfungsi sebagai menciptakan kreativitas. Nah, itu harus kita syukuri, itu berkah dari Allah tuh. Makanya kalau kita tidak kreatif maka berarti kita tidak bersyukur. Itu perlu ditonjang dengan komunikasi proaktif dari si pustakawan gitu ya Om? Sebetulnya dari segala hal gitu ya. Dari segala hal. Jadi kita harus bisa mencetakkan satu sistem gitu. Ada ekosistem gitu. Jadi misalnya apakah posternya, apakah cara susunan ininya, apakah materi acaranya, environmentnya. Dan kita jangan hanya fokus kepada siapa yang datang, tapi kita harus fokus kepada siapa yang kembali itu. Dan siapa yang tidak datang, siapa yang tidak suka seperti Om Bud. Jadi kita semua kita sebetulnya kita nggak perlu fokus bikin konten, tapi kita memancing orang supaya datang. Jadi terpancing bikin konten. Untuk
kontennya itu nanti kita contek ya, kita capture ya. Kalau dia nggak bersedia, kita minta izin dulu, jadi konten kita lagi gitu. Pokoknya fokusnya satu. Anak muda zaman sekarang lifestyle-nya perpustakaan. Nah, ini Om masih ada kaitannya dengan persepsi ini tadi kan ya Om ya. Jadi kan satu bahwa kalau saya jadi pustakawan, kan saya mau mengubah nih persepsi bos saya, CEO saya. Kalau saya hanya fokus kepada kompetensi saya saja, itu kelihatannya nggak cukup ya Om. Misalnya saya nih librarian ya. Kalau sebelum bos minta informasi apapun, saya udah masukin nih. Ini Bapak ini pasti perlu gini. Tetapi saya itu melayani kebutuhan dia secara profesional, tapi saya tidak mengubah persepsi dia. Apa begitu? Apa itu berhubungan antara kompetensi dengan? Ya sebetulnya sih berhubungan satu sama lain ya. Tapi sebetulnya kalau kita nggak bisa langsung melakukan sekaligus. Iya. Kita harus pelan-pelan gitu ya melakukannya ya. Misalnya kita mulai susah mulai dari dalam, kita bisa mulai dari luar. Misalnya kita bikin kita bisa bikin perpustakaan apa yang udah punya yang belum punya akun Instagram, TikTok, YouTube segala macam. Mereka harus punya itu. Karena semua pembicaraan, semua tempat nongkrong tuh ada di sosial media gitu. Nah, kita bisa bikin akun, kita bisa bikin sama seperti yang kayak kita bikin di in-house ya, kita bikin di venue. Kita bisa bikin di Instagram misalnya lomba baca puisi gitu. Lomba puisi khusus untuk pacarnya, khusus untuk secret admirer-nya gitu, kayak gitu-gitu. Yang memancing dia untuk berkarya gitu. Pokoknya semakin norak biasanya semakin bagus. Ini norak dalam tanda kutip ya, maksudnya norak. Tetap Populer. Populer gitu. Atau saya tadi kepikiran ya, tadi saya hampir ngomong tuh di Kota Tua. Kalau di Kota Tua tuh ininya enak ya, alun-alunnya ya. Nongkrong-nongkrong di sini enak. Banyak pengamen-pengamen nyanyi gitu. Saya lagi mikir gini, kalau berpulang kepada konsepnya si teman saya yang tadi bikin restoran bakso segala macam itu. Kita bisa bikin semacam talk show gitu. Ya, Kita bikin talk show tentang buku gitu. Nanti diseling-selingi pakai nyanyi dikit lah bahwa lagu ini kan sekarang ada banyak AI ya. Kita bisa bikin lagu 10 lagu dalam 2 hari, dalam 1 hari dengan salah satu AI yang buat musik. Kita bikin aja buku apa misalnya buku tentang penjelajah mimpi. Bikin lagu tentang penjelajah mimpi. Nah, bukunya di sini loh, terus dibahas di ininya. Kita bawa dengklik kecil gitu buat talk show gitu tuh. Kayak gini. Bedanya cuman di Kota Tua gitu. Atau di Blok M atau di mana gitu. Itu ya boleh kita anggap sialnya ya. Anggap aja gak ada yang nonton. Tapi kan ada yang bikin konten. Ada yang posting nanti ada kita punya berapa biji tuh. Misalnya talk show itu ada 30 menit lah. Kita potong-potong jadi 3 menit udah jadi 10 konten. Kita bilang kan, wih perpustakaan ini loh bikin acara di Kota Tua luar biasa, itu suatu pendobrakan breakthrough banget di mana mana kepikiran perpustakaan seluruh dunia mikir gitu, nggak mungkin. Padahal nggak ada penontonnya. Jadi nggak perlu tahu. Saya itu bicara dari Tia Subiakto tuh. Bilang, Tia nanti acara di M Block isi ya. Iya boleh. Tapi biasanya acara-acara literasi dikit gitu. Om santai aja kali. Penontonnya 1 juga aku tetap mau gitu. Kenapa? Kan aku butuh backdrop. Nanti saya jadi konten. I see. Gitu. Berpulang bolak-balik ke konten. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau mengubah persepsi, yang kita harus pelajari dulu kan tentunya lah ekosistem kita seperti apa ya. Lalu kemudian itu yang kita pengaruhi. Nah, kalau kita bicarain tentang kompetensi ya Om ya. Kan librarian itu kan biasanya nggak belajar yang begitu-begitu ya. Nah, apakah kalau di program-program mengenai perpustakaan itu, berarti kalau saya dengar dari Om But ini penting juga nih ada mata kuliah seperti ini, ada sesi-sesi workshop, bagaimana branding, bagaimana komunikasi sekarang, memahami apa itu sosial media gitu ya kira-kira Om. Iya dong, betul. Karena sebetulnya ya segala hal tuh pasti berhubungan dengan marketing. Bersemua hal berhubungan dengan branding. Bini itu manusia itu produk
Nah brandnya namanya Bini. Tapi banyak orang juga yang punya nama gitu. Bagaimana supaya Bini menonjol dibandingkan yang lainnya? Bini harus kuliah, Bini bikin buku, Bini segala macam gitu. Nah itu kan sebetulnya itu namanya brand building kan. Tapi karena konteksnya manusia personal jadi namanya personal branding. Nah itu makanya kita perlu memahami itu gitu bahwa kalau masih pikiran orang zaman dulu kan kira wah gue buka restorannya udah saprok, tinggal duduk nunggu orang datang gitu, datang ke restorannya. Sekarang enggak, siapa yang mau datang gitu. Orang datang kan makanan gak enak gak apa-apa loh. Yang penting rame, yang penting lagi rame. hits nih, lagi high five nih, keren banget. Gak boleh ketinggalan zaman gue gitu. Iya gitu. Ya, bener Bin, jadi di kurikulum itu kita daripada tambahan ya, lebih dalam, tidak hanya konsentrasi ke general management dan marketing secara umum, tapi branding jadi satu yang baik yang perlu dipelajari. Kalau enggak minimal kan kunjungan ke perusahaan atau office seperti yang Om Bud punya gitu ya, atau mengundang dosen tamu seperti Om Bud. Iya. Betul. Untuk mengeluaskan wawasan Om. Iya, jadi betul. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan nanti menonton podcast ini gitu ya, kita penting sekali mengubah persepsi. Dan hanya kita yang sebetulnya bisa mengubah persepsi itu. Dan kita ketahui lingkup kerja kita seperti apa. Dan kita harus coba memang sampai kita ketemu personal brandingnya. Banyak orang yang bisa ditanya ya. Dan diskusi itu akan lebih bagus lagi kalau mengundang narasumber seperti Om Bud. Nggak hanya sekarang tuh banyak yang AI lah, digital itu penting Om. Tapi hal-hal semacam ini sebaiknya ditambah gitu. Menurut aku ya Bin ya. Yang new blood to the industry. Betul. Pokoknya intinya sebetulnya kalau kita nggak bisa jadi nomor satu, ini Bob Sadino ngomong ya, dan saya selalu nempel di kepala saya itu ya. Kalau kalian nggak bisa jadi nomor satu, kalau kalian nggak bisa jadi paling besar, minimal berbeda lah. Menarik tuh. Kalau tidak identifier kalau tidak bisa jadi nomor satu maka berbedalah. Dan pustakawan pasti bisa menjadi yang berbeda. Yang berbeda, ya betul. Soalnya mau atau enggak? Gitu. Iya betul. Soalnya mau atau enggak. Tidak terasa Om kita sudah di penghujung podcast kita. Masih banyak yang bisa kita bicarakan dan kita ingin nanti lain kali mengundang Om Bud lagi, dan juga saya berharap bahwa profesi kita ini Mbak dan lembaga perpustakaan itu lebih banyak lagi engaging dengan orang-orang seperti Om Bud. Dan saya juga ngomongnya berhubung tadi kesempatan baik ya untuk memperbaiki trauma saya waktu kecil dari perpustakaan ya. Saya kalau butuh bantuan saya kasih tahu aja. Terima kasih banyak Om. Terima kasih Om gitu. banyak Om. Kita memerlukannya. Terima kasih sekali kehadirannya siang ini. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much.